Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak sekalian. Kali ini kita akan belajar materi tentang cause effect, sebab dan akibat, penggunaan so that dengan such that. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari kali ini bisa bernilai ibadah dan apa yang kita lakukan, pelajaran kita yang kita peroleh bisa bermanfaat buat kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja, seperti yang Pak Edwin sudah jelaskan, kita akan belajar ungkapan-ungkapan cause effect, yakni hubungan sebab akibat. Apa fungsi sosialnya, juga struktur teksnya bagaimana, dan apa saja unsur kebahasaan dalam ungkapan-ungkapan ini. Langsung saja kita lihat di layar monitor. Cause effect with so that and such that. Social function, fungsi sosialnya. Menurut BBC Learning English, so dan such bisa digunakan dengan klausa that untuk menunjukkan sebab akibat atau cause effect. Sedangkan so dan such sendiri itu adalah indicate degree atau menunjukkan derajat dari suatu hal yang berarti sangat. So beautiful, sangat cantik. Such an amazing story, cerita yang benar, yang sangat amazing, yang sangat mengagumkan. Jadi such dengan so itu menunjukkan degree yang artinya sangat. Jadi so dan such bisa digunakan dengan clause that untuk menunjukkan sebab akibat dengan indicate degree yang berarti sangat. Perhatikan dua contoh kalimat berikut ini. That was such an amazing car that amazed everybody. That was such an amazing car that amazed everybody. Itu adalah sebuah mobil yang sungguh-sungguh atau sangat mengagumkan sehingga mengagumkan setiap orang. Jadi mobilnya sangat keren sekali sehingga sangat mengagumkan atau mengagumkan banyak orang. That car was so amazing that everybody feels stunned. Mobil itu sangat amazing, sangat mengagumkan, sehingga semua orang merasa terkagum-kagum. Dari dua kalimat di atas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa such that dan so that digunakan untuk menyampaikan sebab akibat. Bedanya hanya terletak pada penempatan part of speech. Jadi part of speech-nya apa? Kalau such itu diikuti oleh noun phrase, oleh frase kata benda. Frase kata benda apa sih? Frase kata benda ya kata benda tapi lebih kompleks. Misalnya, mobil yang sangat indah. Apa kata bendanya? Mobil. Tetapi karena terdiri dari beberapa kata menjadi frase kata benda. Mobil yang sangat indah. Mobil yang sangat mahal. Jadi itu adalah frase kata benda. Kata utamanya adalah mobil. Handphone yang canggih. Nah, apa itu? Itu adalah frase kata benda. Kata utamanya apa? Handphone. Handphonenya kenapa? Handphonenya canggih. Jadi itu adalah frase kata benda. Sedangkan setelah kata so diikuti oleh adjektif atau kata sifat. Jadi sampai di sini kalian simak lagi. Harapannya kalian paham kalau such itu diikuti oleh kata benda atau frase kata benda. Sedangkan so itu bisa diikuti oleh kata sifat maupun adverb, kata keterangan. Lanjut kita ke materi berikutnya. Apabila kalian masih belum paham, nanti kita lihat lagi materi-materi berikutnya. Semoga penjelasan Pak Edwin bisa membuat kalian mengerti. Nah, sekarang kita melihat text structure-nya. Kalau di sini kalian masih bingung, nanti kita bisa melihat contoh-contoh bagaimana penempatan dari struktur teks ini dalam penggunaan di kalimat yang utuh. Jadi untuk such itu diikuti oleh noun phrase. Setelah itu that lalu diikuti oleh kalimat berikutnya. Sedangkan so itu diikuti oleh adjektif, kata sifat ataupun adverb. Lalu setelah itu that lalu diikuti oleh kalimat pengikutnya. Dan di sini seperti yang Pak Edwin sudah bilang, noun phrase itu adalah
kelompok kata benda. Jadi kata benda yang diikuti oleh beberapa penjelasan sehingga membentuk dari kata benda itu. Rumah yang sangat mewah. Apa kata utamanya, kata bendanya? Ya rumah. Kenapa rumahnya mewah? Jadi menjelaskan bahwa rumah itu sangat mewah. Itu adalah noun phrase. Bisa enggak Pak Edwin noun phrase itu cuma satu kata saja? Bisa. Jadi untuk memudahkan kalian belajar, rumah udah cukup aja. Bisa itu dianggap noun phrase. Meskipun tidak ada kelompok kata, tetapi untuk memudahkan kalian belajar, itu adalah noun phrase. So that is used with quantifiers. Jadi tadi katanya so sama that itu adjektif, Pak. Kok di sini ada noun, so that is used with quantifier many, much, few, little, even if there is a noun. Nah, ini pengecualian. Apabila ada kata many, much, few, little, itu bisa menggunakan kata so. Padahal di atas sudah dijelaskan bahwa di atas ini, di sini, so itu adjektif ataupun adverb. Tetapi di sini, so itu bisa digunakan, so that itu bisa digunakan untuk menggunakan kata benda, diikuti oleh kata benda, apabila kata bendanya di depannya diawali dengan kata many, much, few, atau little. Nanti contohnya seperti apa? Nanti kita belajar bersama. Sekarang kita langsung praktek language features unsur kebahasaan. Kita fokus ke such that dulu. Such, tadi sudah disebutkan, such itu diikuti oleh kata benda, lalu setelah itu that, dan kalimat pengikutnya. Contoh kalimat sekarang. He is such a good boy that we always miss him. He is such a good boy that we always miss him. Dia anak yang sangat baik sehingga kami selalu merindukannya. Atau dia benar-benar anak yang baik sehingga kami selalu merindukannya. Jadi such itu bisa sangat, bisa juga benar-benar. He is such a good boy. Dia benar-benar anak yang baik sehingga kami selalu merindukannya. Such. Nah, di sini kita perhatikan. Jadi di sini Pak Edwin di slideshow-nya Pak Edwin tunjukkan kalau ada kata merah, kalau ada tulisan yang merah itu berarti itu such that ataupun so that. Apabila biru di sini noun phrase. Ingat-ingat kalau biru itu berarti noun phrase. Nanti Pak Edwin di slide lain warnanya pink itu apa nanti? Apa adjektif ataupun adverb? Nanti kita lihat bersama. Pokoknya kalau ada biru berarti noun phrase. Ingat-ingat kelompok kata benda. Kita lihat sekarang. He is such a good boy. Nah, a good boy di sini adalah kata atau kelompok kata benda atau noun phrase, kata benda. Mana kata utamanya? Terutama ya tentu saja boy. Boy itu sebagai kata benda yang diikuti oleh good. Good itu kan baik. Sangat baik atau baik. Jadi baik ini kata sifat, tetapi yang utama adalah boy, menerangkan boy goodnya ini bahwa anak itu baik. Itu yang disebut noun phrase, kelompok kata benda. He is such a good boy that we always miss him. Dia benar-benar anak yang baik sehingga kami selalu merindukannya. Lanjut sekarang. Ratna is such a smart girl that she always wins a competition. Ratna is such a smart girl that she always wins a competition. Ratna benar-benar gadis yang sangat cerdas sehingga dia selalu memenangkan kompetisi. Ratna benar-benar gadis yang sangat cerdas sehingga dia selalu memenangkan kompetisi. Mana noun phrase-nya? Smart girl, gadis yang cerdas. Mana kata utamanya? Girl, anak gadis. Anak gadisnya kenapa? Anak gadisnya cerdas. Diikuti oleh adjektif smart. Jadi noun phrase. A smart sama girl. Girl itu kan noun. Jadi a smart girl itu noun phrase. Kata utamanya adalah girl. Semoga kalian paham ini. Lanjut sekarang kita ke kalimat berikutnya. It is such a delicious cake that I want to buy more. It is such a delicious cake that I want to buy more. Ini adalah kue yang benar-benar enak sehingga aku ingin membelinya lagi.
Atau sehingga aku ingin membelinya lebih banyak lagi. Ini adalah kue yang benar-benar enak. Sehingga aku ingin membelinya lebih banyak lagi. Nah, mana kata bendanya? Noun phrase-nya mana? A delicious cake. Cake yang delicious. Kue, kata benda kan? Kue yang enak. Enak itu kata sifat. Menjelaskan atau menerangkan cake. Cake-nya itu enak sekali. Kuenya enak sekali. Sampai di sini, Pak Edwin harap kalian paham. Lanjut kita belajar slide berikutnya. Contoh yang selanjutnya adalah we had such a difficult exam that we didn't want to see the question sheet again. We had such a difficult exam that we didn't want to see the question sheets again. Kami menghadapi ujian yang benar-benar sulit sehingga kami tidak mau melihat lembar soalnya lagi. Kami menghadapi ujian yang sangat sulit sehingga kami tidak ingin melihat lembar ujiannya lagi atau lembar soalnya lagi. Jadi, mana noun phrase-nya? Noun phrase-nya tentu saja difficult exam. Utamanya exam, ujian. Ujian itu kata benda. Kan nggak bisa dilihat, Pak. Ya, tetap exam itu adalah kata benda, sama seperti cantik. Cantik kata sifat. Apabila menjadi kecantikan, beauty, maka menjadi kata benda. Merdeka, free, freedom, kata benda. Free, bebas, kata sifat. Freedom, kata benda. Lanjut sekarang. Today is such a boring day that I only lay down all day. Today is such a boring day that I only lay down all day. Hari ini hari yang sangat atau benar-benar membosankan sehingga aku hanya rebahan seharian. Mager ini anaknya, lagi malas. Jadi hari ini benar-benar membosankan, hari yang membosankan sehingga aku hanya rebahan seharian. It was such a funny TV show that I couldn't stop laughing. It was such a funny TV show that I couldn't stop laughing. Ini adalah acara TV yang sangat lucu sehingga aku tidak bisa berhenti tertawa. Jadi mana kata bendanya? TV show. A funny TV show. Kata benda yang utama, TV show. Yang di atas, a boring day. Mana kata bendanya? Day. Day-nya kenapa? Harinya kenapa? Harinya bosenin. Lanjut kita ke slide berikutnya. Sekarang kita ke materi so, adjective atau adverb that. So diikuti oleh adjective atau kata sifat. Ini kita lihat contoh kalimatnya. The rain was so heavy that I was afraid to go out. The rain was so heavy that I was afraid to go out. Hujan sangat lebat sehingga aku takut pergi keluar. Hujan sangat lebat sehingga aku takut pergi keluar. So heavy. Heavy itu berat. Berat apa? Berat itu kata sifat. Lanjut sekarang. I was so tired that I couldn't finish this homework. I was so tired that I couldn't finish this homework. Aku sangat lelah sehingga aku tidak bisa menyelesaikan PR ini. Aku sangat lelah sehingga aku tidak bisa menyelesaikan PR ini. Tired itu kata sifat. Sebenarnya tired itu ya dari bisa melelahkan, kata kerja menjadi tiring itu melelahkan. Di sini tired berarti kelelahan atau lelah, menjadi kata sifat. Lanjut sekarang. Septi is so beautiful that Pak Hairil couldn't even barely blink his eyes. Septi is so beautiful that Pak Hairil couldn't even barely blink his eyes. Barely blink his eyes. Septi sangat cantik sehingga Pak Hairil bahkan nggak bisa mengedipkan matanya. Benar nggak Pak Hairil? Septi sangat cantik sehingga Pak Hairil nggak bisa mengedipkan matanya. Jadi, so beautiful, beautiful itu kata sifat. So beautiful that, sangat cantik sehingga. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Sama, semakin banyak contoh kalimat, Pak Edwin harap kalian bisa paham ini. Karena ini sangat penting sekali. Contoh kalimat menggunakan so that tetap.
The weather is so hot that I don't want to go anywhere. The weather is so hot that I don't want to go anywhere. Cuacanya sangat panas, sehingga aku nggak ingin pergi kemanapun. Hot, kata sifat. So hot that. Sangat panas sehingga. The situation after the riot was so hectic that a battalion of police was sent to the spot to make the people calm down. The situation after the riot was so hectic that a battalion of police was sent to the spot to make the people calm down. Situasi setelah kerusuhan begitu ramai, sehingga satu batalion polisi dikerahkan ke lokasi untuk membuat masyarakat tenang. Hectic, kata sifat, ramai. So hectic that. Sangat ramai sehingga. Nah, di sini cuma contohnya satu ya, wonderfully itu adverb, kata keterangan yang menerangkan kata kerja. The dress was so wonderfully designed that I couldn't take my eyes off it. The dress was so wonderfully designed that I couldn't take my eyes off it. Gaun itu dirancang dengan sangat indah, sehingga saya nggak bisa mengalihkan pandangan darinya. So wonderfully, kalau ada kata sifat, di belakangnya ditambah li, happily, itu berarti adverb. Terus wonderfully, itu berarti adverb, kata keterangan yang menerangkan apa? Menerangkan kata kerja, yakni kata desain. Jadi gaun itu dirancang. Nah, dirancang ini kan kata kerja. Dirancang dengan apa? Dengan cara apa? Dengan sangat indah. Jadi wonderfully itu menerangkan kata kerja desain. Jadi misalnya apa lagi ya? The laptop, ini karena Pak itu ngeliat laptop ini ya. The laptop was so expensively bought by my father that my father doesn't have money anymore. Misalnya seperti itu. Laptop itu dibeli dengan sangat mahal oleh ayahku, sehingga ayahku nggak punya uang lagi. Nah, itu expensive kata sifat. Ditambah li, expensively berarti dengan mahal, dibeli dengan mahal. Expensively menerangkan apa? Menerangkan kata membeli. Membelinya dengan cara yang mahal. Gitu. Dibeli dengan mahal, sehingga ayahku nggak punya uang lagi. Semoga kalian paham ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya. So that itu kan katanya so itu diikuti oleh adjective. So beautiful. Tetapi di sini bisa ternyata diikuti oleh noun, tetapi noun-nya sebelumnya ada kata quantifiers. Many, much, few, little, dan lain-lain. So that is used with quantifiers. Many, much, few, little, even if there is a noun. Jadi so that itu digunakan dengan quantifier meskipun ada noun. Jadi bisa dipakai. Contohnya ini kita lihat. Elisa picked so many strawberries that she couldn't eat all of them. Elisa picked so many strawberries that she couldn't eat all of them. Elisa memetik begitu banyak strawberry. Nah, padahal strawberry kan kata benda. Tetapi karena di depannya strawberry itu ada kata many, banyak strawberry, maka boleh pakai so. Elisa memetik banyak sekali strawberry, sehingga ia nggak bisa makan semuanya. Nah, ini yang noun itu, ingat-ingat nih, noun ini supaya itu kasih warna coklat. Berarti yang ada coklat-coklatnya ini adalah noun. Yang biru ini quantifiers. There are so many graduates wearing gowns and caps that I can't find where my sister is. There are so many graduates wearing gowns and caps that I can't find where my sister is. Ada banyak lulusan-lulusan yang memakai gaun dan jubah dan toga, sehingga aku nggak bisa nemuin di mana saudara perempuanku. Jadi, so many graduates. Graduates ini bukan kata kerja ya. Graduates ini lulusan orang-orang itu yang pakai gaun, pakai toga, pakai itu apa? Toga, jubah sama toga, bukan yoga ya.
jubah sama toga, gaun atau seperti itu. Jadi orang-orang, bukan kata kerja di sini. Graduates itu orang-orangnya gitu. There are so many graduates wearing gowns and caps that I can't find where my sister is. Ada banyak lulusan yang memakai jubah dan toga sehingga aku nggak bisa nemuin di mana kakak perempuanku atau saudara perempuanku. Jadi intinya, so itu bisa dipakai apabila kata bendanya di depannya ada quantifiers many, much, few, atau little. Ada banyak waktu yang sehingga aku bisa bermain sepak bola. Oke. There are so much time that I can play football all time, all day long misalnya. Ada banyak waktu sehingga aku bisa bermain sepak bola sepanjang hari. Nah, ini catatan-catatan. Jadi intinya untuk pembelajaran kali ini, so that sama such that itu adalah cause effect, hubungan sebab dan akibat. Untuk bisa lebih memahami lagi, kita bisa bedah lagi, bisa kita breakdown lagi kalimat per kalimat dan diikuti bagaimana cara menggabungkannya. Contohnya, penyebabnya, it was too windy. Hari ini benar-benar berangin. Efeknya apa? Akibatnya, we couldn't go sailing. Kita nggak bisa berlayar. It was so windy that we couldn't go sailing. Windy itu kata sifat. Penyebabnya, it was too windy. Hari ini sungguh benar-benar sangat berangin. Kita tidak bisa pergi berlayar. It was so windy that we couldn't go sailing. Hari ini benar-benar berangin sehingga kita tidak bisa pergi berlayar. Windy itu adjektif, kata sifat. Atau artinya berangin. Lanjut sekarang penyebabnya. My sister is very shy. Pemalu sekali saudaraku. Efeknya, akibatnya, she hides behind my mother when there are strangers around. Dia bersembunyi di belakang ibuku ketika ada orang asing di sekitar. My sister is so shy that she hides behind my mother when there are strangers around. Saudara perempuanku sangat pemalu sehingga dia bersembunyi di belakang ibuku ketika ada orang-orang asing di sekitar. Shy itu kata sifat, artinya malu atau ya malu. Kalau pemalu kayaknya terkesan seperti orang ya, tetapi di sini shy di sini adalah kata sifat, pemalu. Lanjut. The dress was wonderfully designed. Nah, ini yang kita pelajarin tadi. Penyebabnya, the dress was wonderfully designed. Baju itu secara wonderful didesain. I couldn't take my eyes off it. Jadi efeknya, akibatnya aku nggak bisa memalingkan pandanganku dari dari baju itu. The dress was so wonderfully designed that I couldn't take my eyes off it. Baju itu benar-benar didesain dengan sangat bagus, dengan wonderful sekali, sehingga aku nggak bisa lepas pandanganku dari baju itu. Wonderfully itu adalah adverb. Happily, wonderfully, expensively, dan lain-lain. Beautifully, beautiful kan cantik, tetapi beautifully adverb. Sekarang kita ke catatan berikutnya, cause effect such that. Cause-nya, penyebabnya, it was a great movie. Ini adalah film yang benar-benar bagus, keren. I watched it several times. Aku menontonnya beberapa kali, berulang-ulang. It's such a great movie that I watched it several times. Ini adalah film yang benar-benar keren, sangat bagus, sehingga aku telah menontonnya beberapa kali. A great movie itu adalah noun phrase. Mana noun-nya yang utama? Noun yang utama adalah movie, film. Apa yang menerangkan? Great. Yang benar-benar bagus, keren. Great itu adjektif, movie itu noun. Nah, di sini yang paling penting. Tadi di bagian text structure kita sudah belajar. So that sama such that itu kan artinya sangat atau benar-benar. Jadi kalau ada kata very itu di omitted, dihapus, nggak usah dipakai lagi. Biar nggak double, biar nggak tambah rancu artinya. Contohnya, ini di cause, di penyebab. She is a very charming woman. Dia adalah perempuan atau ibu-ibu yang sangat mempesona. Sangat mempesona, very charming.
Very ini nanti jika digabung dengan event, maka very-nya itu dihapus, nggak usah dipakai lagi. Karena sudah diwakili dengan kata so atau such. Di sini, jadi jika digabung, she is such a charming woman that everybody stares at her. Dia adalah ibu yang sangat menawan, sehingga orang-orang menatap dirinya. Charming woman itu adalah noun phrase. Mana noun utamanya, kata benda utamanya? Woman. Charming itu apa? Menawan, menerangkan woman. Charming itu adjective, woman itu noun. Catatan, note, such a very charming, very is drop atau di-omitted, dihapus. Very itu udah nggak usah dipakai lagi. Jadi seperti itu. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan dampak buat kalian, meskipun kita belajar secara online. Pak Edwin harap kalian tetap serius belajar, karena ini sangat penting sekali. Harapan Pak Edwin kalian bisa menuntaskan kompetensi dasar ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melakukan latihan-latihan. Oh ya, ini ada latihan, nak. Pak Edwin lupa. Kita bisa lihat di sini. Complete the sentences with so or such. I spend bla 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 much money that I can save any. Ini ingat, much money. Money itu kata benda, tetapi di depannya ada quantifier, maka bisa pakai so. I spend so much money. Jimmy and Ken are bla 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 alike. Alike ini apa? Mirip. Mirip kan kata sifat. Berarti kita bisa so alike. Jimmy and Ken are so alike. James is a nice dog. Nice dog. Ada kata dog, anjing yang lucu, anjing yang baik. Maka di depannya apa yang kalian pelajari tadi? Such kan? Pakai such, bukan so nice. Bukan so nice ya. Bukan kayak apa itu? Sosis, bukan. Jadi such a nice dog. Nice dog, such a nice dog. James adalah anjing yang benar-benar baik, sehingga dia tidak pernah menggonggong. Kok ada anjing nggak pernah menggonggong ya? Lucu aja. Lanjut aja, kita soal nomor 4. Those are great pictures. Nah, great pictures. Picture apa? Lukisan itu apa? Lukisan itu kan benda. Lukisan, gambar. Jadi, gambar ya. Jadi karena kata benda berarti apa? Pakai such. I am bla 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 bored. Bored itu bosen. Siapa yang bosen? Pak Edwin. Saya. Karena saya yang bored, maka pakai so. Bored ini menjadi kata sifat. Dari kata kerja, karena bored itu menjadi kata sifat. I'm so bored. Our neighbors are bla 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 kind. Kind itu kata sifat baik. Are so kind. My back aches. Nah ini pakai such apa so? Badly. So badly. Jadi punggungnya itu sakit sangat parah, sehingga aku nggak bisa mengangkat apapun. Hawaii has amazing beaches that everyone wants to live there. Apa kira-kira? Nah, ini harusnya kita such an amazing beaches. Kita lihat. Nah, betul semua, betul 8 dari 8. Semoga pembelajaran kali ini kalian bisa paham, kalian lihat-lihat lagi, kalian ulang-ulang pembelajarannya. Harapan Edwin kalian semua bisa memahaminya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan, dan berdoa, yang utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi kesehatan, ayah ibu kalian, kita semua, guru-guru kalian juga sehat. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.